Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sudah sepantasnya bagi pemeluknya yaitu umat Islam untuk bergerak aktif menyebarluaskan ajarannya. Usaha untuk mengajak orang-orang yang belum mempercayai kebenaran dalam Islam dianggap sebagai tugas suci yang mulia. Oleh karena itu, semangat dakwah dan memperjuangkan kebenaran inilah yang telah mendorong umat Islam merasa wajib untuk menyampaikan ajaran-ajaran luhurnya kepada setiap orang di mana mereka berpijak. Ada banyak cara yang dilakukan orang muslim dalam berdakwah, seperti dalam pendidikan sebagai sarana transformasi, ilmu pengetahuan, perdagangan, politik, pernikahan, serta penaklukan wilayah. Misi dakwah Islam tidak hanya sebatas melalui jalur penaklukan wilayah. Hubungan perdagangan internasional juga dapat menjadi perantara penyebaran agama Islam, seperti halnya penyebaran Islam ke Asia Timur yang terjadi karena hubungan dagang antara Cina dan Arab. Bahkan beberapa sumber menyebutkan hubungan dagang tersebut sudah terjalin sejak lama sebelum Islam lahir. Kapal-kapal dagang Cina sering berlayar dan bersandar di pelabuhan Siraf yang terletak di Sungai Efrat dan pelabuhan lain yang ada di Teluk Arab pada sekitar abad ke-5 dan ke-6 Masehi. India merupakan sebuah wilayah yang terletak di kawasan Asia Selatan yang dimana perekonomian mereka berdasarkan pada kombinasi antara penanaman hasil padi-padian di ladang yang berpetak yang kebanyakan beririgasi dan dibajak dengan menggunakan sapi jantan, kerbau, domba, kambing, dan keledai. Situasi India secara kultural saat Islam masuk sebenarnya sedang berada Buddha, serta munculnya berbagai induk politik dan politik, yakni antara kasta Brahmanik, Hinduisme, dan keyakinan Buddha, serta munculnya sebagai elit politik. Terutama dominannya elit Rajput dengan elit-elit politik Hindu. Dalam kondisi demikian, pemerintahan lokal mengambil peran yang lebih dominan dalam penerapan pengaruhnya terhadap rakyatnya. Tidak hanya sebatas itu, berbagai kewenangan yang berlebihan dalam menggunakan kekuasaannya pun hampir mudah ditemukan di setiap wilayah. Sejarah Cina adalah salah satu sejarah norma budaya istiadat tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Cina telah dialami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Cina berawal dari beragam negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina dimulai sejak dinasti Shang. Cangkang kura-kura dengan tulisan Cina kuno yang berasal dari dinasti Shang mempunyai penanggalan radiokarbon sampai 1500 Masehi. Kecerdikan budi, sastra, dan filsafat Cina berkembang pada zaman dinasti Zhou yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang sangat lama berkuasa, dan pada zaman dinasti inilah tulisan Cina modern mulai berkembang. Dinasti Zhou terpecah menjadi beberapa negara kota yang membuat periode negara perang. Pada tahun 221, Qin Shi Huang menyatukan beragam kerajaan ini dan mendirikan kekaisaran pertama Cina. Pergantian dinasti India adalah salah satu tempat pertama yang dihuni oleh manusia setelah migrasi dari Afrika. Manusia tiba di India melalui pesisir sepanjang Jazirah Arab dan Teluk Persia. Kemungkinan kelompok orang pertama tiba di India sekitar 500-an. Cina adalah salah satu negara tempat lahirnya peradaban tertua di dunia. Adapun peradaban pra-Islam di Cina dimulai dari kekuasa Xi yang menempatkan umat muslim sebagai kunci perdagangan di Cina. Islam di India semakin berkembang pesat ketika seorang hamba sahaya dari kerajaan Turki dapat
memerdekakan dirinya, dan ia berhasil mendirikan kerajaan kecil yang berdaulat penuh dengan ibu kotanya, Ghazni. Meskipun tidak lama memerintah, tetapi cukup berhasil sebagai cikal bakal kerajaan Ghazna yang suatu saat akan memegang peran penting di India. Selain itu, Islam juga mengalami puncak kejayaan dan keemasan pada masa dinasti Mughal. Karena pada masa pemerintahan dinasti Mughal ini Islam banyak meninggalkan bukti-bukti sejarah seperti Masjid Jami dan Taj Mahal. Seperti yang kita ketahui, Taj Mahal merupakan bangunan yang masuk dalam 7 keajaiban dunia.